Shalom, salam sejahtera bagi para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi bertemu dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita sudah berada di pelajaran yang ke-9 dengan judul Yesus Korban yang Sempurna. Masih membahas kitab Ibrani, dari minggu ke minggu kita melihat sisi yang berbeda dari Yesus, penebus kita yang kita sembah, dan apa aplikasinya dan implikasinya dari peran-peran Yesus yang berbagai macam tersebut dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di akhir zaman ini. Kami berharap kita semua makin dikuatkan karena kita sudah makin mengenal Yesus yang sempurna itu. Seperti biasa, kita akan ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi dari Uni Indonesia Kawasan Barat, ditemani oleh Pendeta Samuel Pardede, Direktur Komunikasi dari daerah Sumatera Kawasan Selatan. Halo Bapak Pendeta sekalian, Shalom, apa kabar? Shalom, kabar baik semuanya. Puji Tuhan. Yes. Salam kenal Pak Pendeta Pardede, ini baru pertama kali bergabung dengan kita di diskusi Sekolah Sabat ya. Apa kabarnya Sumatera Selatan, Pendeta? Ada berita terbaru kah dari saudara-saudara seiman dari sana? Puji Tuhan, luar biasa ya, pelayanan di daerah Sumatera Selatan berjalan baik. Amin. Terima kasih, dan kami berharap di episode kali ini ada banyak saudara-saudara dari Sumatera Selatan yang sedang menonton. Tuhan memberkati kita semua. Pendeta Sony Situmorang, apa kabarnya minggu ini, Pendeta? Puji Tuhan, sehat senantiasa. Amin. Semangat. Oke, puji Tuhan. Nah, kita akan membahas mengenai Yesus korban yang sempurna. Sepertinya dari minggu ke minggu kita masuk lebih detail kepada hal-hal yang ada di dalam bait suci, gitu ya. Awalnya kita bahas mengenai imam besar, lalu perjanjian. Minggu lalu kita sudah bahas tabir, tapi nanti di pelajaran ke-10 lebih lengkap lagi kita akan membahas tabir dari bait suci. Dan sekarang kita mau melihat Yesus sebagai korban yang sempurna. Untuk itu sebelumnya saya mau baca ayat hafalnya terlebih dahulu dari Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Untuk doa buka, saya minta kesediaan Pendeta Samuel Pardede untuk berdoa bagi kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena Kau adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Oleh karena kasih-Mu begitu besar bagi kami manusia yang berdosa ini, sehingga Engkau rela mati di kayu salib, menjadi korban yang sempurna untuk menebus kami dari setiap dosa pelanggaran kami. Dan pada saat ini Bapak, kami akan berdiskusi Sekolah Sabat. Kami rindu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, sehingga diskusi pada saat ini dapat menjadi berkat bagi semua pemirsa. Biarlah ya Bapa, Engkau mengampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Di awal ini saya mau ajak kita untuk ngobrol santai terlebih dahulu. Kalau berbicara mengenai korban, adakah pengalaman dari Bapak Pendeta sekalian pernah potong hewan misalnya, atau Pendeta Sony Situmorang saya tahu pernah ke Israel, siapa tahu ditunjukkan gitu ya tempat pengorbanan atau Bukit Golgota sekalipun gitu ya. Jadi saya mulai dari Pendeta Samuel Pardede dulu. Pendeta, apa rasanya kalau pernah ya memotong hewan lalu dikaitkan dengan pelajaran kita kali ini? Memang tidak mudah loh menjadi korban itu. Silakan Pendeta. Memang kalau saya perhatikan ya, ini yang pernah saya lihat ya, memang kalau kebiasaan ya di beberapa tempat, khususnya kalau di kampung kami itu kalau tahun baru ya, ini biasanya tahun baru sih. Kalau tahun baru pasti ada acara makan bersama itu, lalu akan ada potong kambing. Tapi kalau saya lihat ya, waktu kambing itu dipotong, mengerikan sekali. Bukan hanya sekedar darahnya tercurah, tapi saya lihat memang bahkan sebelum kambing itu dipotong keluar juga air matanya. Ya. Sedih juga lihatnya, ya sedih juga melihatnya. Jadi itu saya perhatikan ya, betapa mengerikan juga. Apalagi memang sih saya tidak berani memotongnya, saya tidak berani. Saya hanya lihat dia, saya memotongnya, yang lain saya lihat aja. Ya, saya rasa begitu.
Ya, sama kita pendeta, saya juga pengalamannya melihat hari raya kurban saudara-saudara muslim gitu ya, pas melihat, karena di lapangan kompleks kan biasanya, aduh kayak berat gitu ya, nonton aja berat, apalagi mereka yang dengan doa memotong hewannya tersebut. Terima kasih pendeta sudah sharing. Pendeta Sony Situmorang gimana pengalamannya? Dan dihubungkan dengan pelajaran ini, kesannya jadi berbeda gitu ya pendeta ya? Kok bicara mengenai korban, maka kita akan bicara mengenai sesuatu yang dipersembahkan. Dan berbicara mengenai korban, maka saya ingin katakan itu merupakan hal yang paling sakit saya pikirkan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya, tadi Ivy dan juga Pendeta Samuel sudah mengatakan melihat hari raya korban. Namun pada dalam konteks ini saya berpikir begini, Ivy. Pernah nggak kebayang ketika Yesus lahir, kemudian dia pada masa kanak-kanaknya, bahkan ketika di umur 12 tahun dibawa ke Ka'bah, dia sudah tahu bahwa someday dia akan mati menggantikan manusia, atau dia akan mati menebus manusia dari dosa. Lalu dia menghitung hari seperti lagu Krisdayanti ya, menghitung hari detik demi detik katanya. Sampai akhirnya dia apa? Ya, menyadari dan mengatakan kepada bapaknya ini berat sekali. Jadi ketika kita bicara mengenai korban, walaupun hewan saat ini tidak bersuara seperti Pastor Sen katakan tadi, namun korban merupakan sesuatu yang dipersiapkan bukan hanya instan, tapi benar-benar dipersiapkan dalam waktu yang lama dan harus yang terbaik. Itu dari saya. Terima kasih. Betul sekali. Terima kasih pendeta sudah menekankan bahwa harusnya cerita menjadi korban adalah cerita kita, gitu ya. Karena kita manusia yang berdosa, tapi karena kasih Tuhan, ini menjadi cerita Yesus yang sangat menguatkan bagi kita semua. Nah, kalau di pendahuluan Sahabat Petang dikatakan bahwa memang betul cerita tentang pengorbanan ini penuh dengan rasa malu, sepertinya rasa kalah, gitu ya. Karena sepertinya dosa yang menang, Yesus mati, itulah cerita salib. Tapi di satu sisi, inilah yang menjadi dasar iman kekristenan kita, sesuatu hal yang patut dimuliakan, gitu ya. Gimana ceritanya dari satu hal yang memalukan jadi hal yang patut dimuliakan? Aku ke Pendeta Samuel Pardede kembali dengan topik di hari Minggu. Mengapa pengorbanan dibutuhkan? Kenapa Pendeta? Boleh tolong jelaskan secara general ya. Kita masuk ke topik ini. Mengapa pengorbanan dibutuhkan? Baik, kalau kita lihat ya, ini kalau kita lihat pada zaman di timur kuno dulu, kalau misalnya seseorang buat sebuah perjanjian supaya perjanjian itu sah, ya, maka dibutuhkan apa? Korban. Biasanya korban hewan itu dibagi dua. Jadi dibagi dua, lalu dibuat di satu sisi, lalu kemudian satu lagi sisi yang satu lagi. Lalu kemudian pihak yang berjanji ini akan berjalan dari apa? Dari tengah-tengah korban ini. Jadi artinya bahwa kedua belah pihak bertekad untuk memegang teguh perjanjian. Nah, kalau salah satu di antaranya melanggar, maka akan sama seperti apa? Korban itu. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk mensahkan sebuah apa? Untuk mensahkan sebuah perjanjian, maka dibutuhkan apa? Korban. Nah, itu dia. Betul. Jadi saya rasa mungkin itu sedikit. Iya, makanya tidak heran di pelajaran lalu kita harus belajar tentang perjanjian itu dulu gitu ya. Baru sekarang kita mau masuk mengenai korban yang mesil ya, kalau bahasa Inggrisnya memeteraikan perjanjian tersebut. Kalau di zaman sekarang, nggak ada tuh ya Pendeta Sony Situmorang kita berjalan di tengah-tengah domba yang dipotong gitu ya. Mungkin sekarang adanya kontrak kerja, kan ada syarat dan ketentuan. Ada juga penalti gitu ya di kontrak kerja kita. Bagaimana ya kita merelate dengan sisi historis dari perjanjian dan juga pengorbanan yang jalan di tengah ini? Saya melihat begini, Ivy. Perjanjian dalam konteks Ibrani atau yang lama itu namanya covenant. Covenant ini merupakan perjanjian kayak mirip dengan perjanjian kerja. Jadi perjanjian partnership antara Allah dan manusia. Dan kalau kita lihat buku Musa, maka covenant yang dibuat oleh Tuhan paling sedikit ada 4 orang yang saya ketahui. Yang pertama siapa? Dengan Nuh ya waktu air bah. Kemudian siapa? Abraham. Ketika dia menjanjikan apa? Jadi bangsa besar. Kemudian bangsa Israel.
Lalu yang terakhir kalau saudara ingat dengan Raja Daud. Itulah 4 covenant dibuat dengan manusia. Tapi uniknya manusia melanggar setiap covenant yang dibuat dengan Tuhan. Demikian juga dengan sekarang ini. Itu mirip kayak kontrak kerja. Artinya ya, saya punya tugas ini, kewajiban dan juga hak saya ini. Namun seringkali kita melanggar kontrak kerja tersebut. Sebagai contoh, kenapa sampai Yesus harus mati di Golgota? Apa perjanjian Tuhan dengan Adam dan Hawa kira-kira? Apa dikatakan? Waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, dia hanya sebagai apa istilahnya? Sebagai penata layan istilahnya. Apa? Kelolalah bumi ini. Nah, kan begitu. Semua boleh kau makan kecuali yang pohon yang satu ini. Nah, tapi ketika Tuhan mengadakan perjanjian atau kasih amaran, justru kita yang melanggar. Jadi mirip seperti itu. Kenapa kita korban dibutuhkan? Karena kita telah kita telah melanggar perjanjian yang kita buat dengan Tuhan. Terima kasih. Yes, betul sekali. Jadi kita adalah mitra Tuhan, tapi karena melihat pelajaran ini sepertinya yang kerja hanya Yesus saja gitu ya. Kita enak-enak aja masih dalam dosa seperti itu, bukan mitranya. Nah, selain dari pengorbanan ada domba yang disembelih, Ibrani 9 ayat 22 juga mengatakan harus ada pertumpahan darah. Karena kalau tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pengampunan. Itu bagaimana ceritanya Pendeta Pardede? Apa hubungannya harus ada darah gitu ya? Bukan cuma jalan di tengah aja, tapi harus ada darah. Jadi memang tentu kita tahu ya, upah dosa adalah apa? Maut ya. Upah dosa adalah maut. Itu makanya sebenarnya setiap kali kita berbuat dosa, maka kita harus mengalami maut. Ya, harus mati kita sebenarnya. Ya. Tapi oleh karena begitu besar kasih Allah bagi kita, sama seperti yang Pendeta Situmorang katakan tadi, yang seharusnya kita yang harus mati, maka Yesus yang harus mati. Ya, nanti ini sebenarnya akan dilanjutkan dalam pelajaran dalam pelajaran selanjutnya. Artinya bahwa memang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena ingat, upah dosa ya adalah maut. Artinya itu harus dibayar. Dan darah dan nyawa makhluk itu ada di mana? Di darahnya, ya. Itu nyawa makhluk itu ada di darahnya. Itu makanya harus ada penumpahan darah. Karena memang betul sekali yang dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 2 itu. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Yesus Kristus sudah melakukannya untuk kita, menggantikannya. Darahnya yang tertumpah. Seharusnya darah kita yang tertumpah karena kita yang berbuat dosa sebenarnya, ya. Tapi Yesus menggantikan posisi kita. Nah, itulah kasih yang luar biasa ya, yang Allah berikan kepada kita. Saya rasa mungkin begitu Kak. Amin. Jadi sudah bisa kita melihat apa hubungannya pengorbanan dengan darah, tapi ada satu hal lagi yang mau dihubungkan. Di bawah kita ditanya bagaimana kita dapat melihat di sini mengapa hukum menjadi pokok dalam pekabaran Injil. Bagaimana kita merelasikan, menghubungkan hukum dengan pengorbanan ini, Pendeta Sony Situmorang? Luar biasa. Bagaimana kita menghubungkan hukum menjadi pokok dalam pekabaran Injil. Hukum adalah apa? Peraturan yang dibuat Allah. Melanggar hukum, melanggar peraturan Allah. Sedangkan Tuhan memberikan kita satu mandat untuk mendeklarasikan Injil Tuhan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Jadi ketika ditanyakan bagaimana menghubungkannya, artinya apa yang kita deklarasikan, kita kabarkan merupakan hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah. Yaitu kabar keselamatan, kabar baik, kabar yang mengatakan bahwa Yesus Juru selamat pribadi kita. Dan berbicara mengenai juru selamat pribadi, maka itu sangat berhubungan dengan korban. Karena dialah korban yang sempurna, yang telah mati untuk kita, dan itulah yang kita kabarkan. Di sana mungkin hubungannya. Ivy, terima kasih. Terima kasih sudah bantu kita mengerti juga bahwa pusat dari perjanjian antara Allah dan umatnya ada di hukumnya juga gitu ya. Karena kita melanggar, jadinya harus ada korban seperti itu. Terima kasih. Kita maju lagi ke hari Senin dengan topik beragam jenis pengorbanan. Jadi kita tahu bahwa salib itu cuma satu, Yesus cuma satu, dan pengorbanannya juga sekali untuk selama-lamanya. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lihat dari pengorbanan tersebut. Dan itu semua sudah digambarkan dalam sistem bait suci waktu di Israel gitu ya. Jadi kita mau melihat kembali Pendeta Samuel Pardede kira-kira jenis-jenis pengorbanan apa yang ada di bait suci Israel lalu dihubungkan dengan salib Yesus.
Ya, baik, terima kasih Kak Ivi ya. Memang sungguh luar biasa. Ya, saya katakan saya bersyukur menjadi orang yang kenal Yesus, sehingga saya bisa mengimani pengorbanan Yesus di kayu salib itu sungguh luar biasa. Jadi ini bukan hanya sekedar cerita, tapi memang ini adalah satu kenyataan hidup yang bisa menjadi satu perjalanan hidup bahkan sampai kita saat ini. Ya, walaupun Yesus sudah mati di kayu salib, tetapi pengorbanan yang diberikan oleh Yesus Kristus pada saat itu sampai saat ini ya harus kita tanamkan dan berkesan dalam hati. Karena kalau kita lihat dalam setiap ya pada upacara, pada perjanjian lama, kalau kita lihat korban itu bermacam-macam ya. Dan semua korban itu mengacu pada Yesus ya. Semua korban itu mengacu pada Yesus sebagai korban yang apa? Yang sesungguhnya. Contoh korban bakaran ya. Ketika kita berbicara tentang korban bakaran, maka dikatakan bahwa semua ya atau bahwa semua harus memakan, harus dimakan di mezbah itu menunjukkan bahwa pada saat itu pengorbanan itu total ya. Dia itu memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Ya, seluruh hidupnya untuk kita. Karena memang kalau kita lihat kenyataannya bahwa Yesus memang ketika dia menebus kita tidak setengah-setengah ya. All out, dia berikan semuanya sampai nyawanya, hidupnya ya. Bahkan ketika kita memakannya itu menjadi apa? Satu kenyataan bahwa kita bukan hanya sekedar diampuni tetapi juga apa? Dipulihkan ya. Lalu kemudian kalau kita lihat korban sajian ya, korban sajian yang merupakan pemberian syukur ya atas penyediaan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi korban sajian itu artinya bahwa Allah atau Yesus Kristus adalah penyedia. Ya, itu tadi sudah disinggung tadi, pengelola. Kita ini hanya pengelola sebenarnya. Bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan, termasuk hidup kita milik Tuhan. Itu makanya ketika kita pada zaman itu ketika diberikan persembahan, karena Allah sudah memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Lalu kemudian ketika kita berbicara tentang korban penghapus dosa, ya, pengorbanan ini menekankan peran darah hewan yang mewakili kehidupannya. Ya, bahkan dikatakan untuk menyediakan penebusan dari dosa, maka Yesus Kristus, korban yang sesungguhnya, mencurahkan apa? Darahnya untuk kita. Lalu kalau korban penebus salah, kalau kita lihat korban penebus salah, artinya bahwa dalam beberapa kasus, ya tentu ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, ya Yesus Kristus bukan hanya sekedar mengampuni kita, tetapi memulihkan kita. Ya, yang walaupun kita tahu bahwa pengampunan tidak membebaskan kita dari apa? Tanggung jawab kita, ya. Dan Yesus Kristus sungguh luar biasa, ya. Dia menanggung segala sesuatu yang harusnya apa? Kita tanggung. Ya, saya rasa kalau kita berbicara tentang korban-korban ini semuanya, karena ini semua mengacu kepada Yesus Kristus, maka yang perlu kita renungkan dalam hati kita, artinya bahwa semuanya sudah diberikan oleh Yesus kepada kita, semuanya, ya. Dan sekarang reaksi kita. Jadi ada pepatah bilang begini, sakit kalau kita meminta nggak diberikan, tapi lebih sakit kalau kita memberikan tapi orang nggak mau terima. Yesus Kristus sudah berikan semuanya, loh. Berikan nyawanya, berikan hidupnya, ya. Tetapi masih ada juga, ya, masih aja ada orang yang tidak mau menerimanya, ya. Jadi sungguh luar biasa Allah kita ini kalau kita berbicara ya tentang apa? Korban-korban ini. Karena semua itu mengacu kepada pengorbanan Yesus yang luar biasa, ya. Korban yang sesungguhnya. Karena segala sesuatu telah Dia berikan kepada kita, hidupnya, nyawanya hanya untuk kita. Saya rasa mungkin itu Kak Ivy. Amin. Jadi rugi kita ya Pak Pendeta kalau menolak kekayaan makna dari salib Kristus tersebut. Nah tadi Pendeta Pardede mengangkat satu poin yang bagus. Jadi reaksi kita apa setelah tahu bahwa pengorbanan Yesus itu artinya A, B, C, D, E gitu ya. Dan aku rasa reaksi kita itu harusnya mirip-mirip sama doa Paulus yang ada di Efesus 3 ayat 14 dan 19. Pendeta Sony Situmorang ada tambahan nggak dari situ? Reaksi kita gimana nih Pendeta setelah tahu bahwa makna salib itu ternyata luas sekali?
Baik, terima kasih Ivy. Ketika kita bertanya doa-doa yang Paulus sampaikan, saya mau kita buka dulu paragraf terakhir hari Senin. Ya. Dikatakan di sana, korban-korban bait suci mengajarkan kita bahwa keselamatan lebih dari sekedar menerima Yesus sebagai pengganti kita. Kita juga perlu mendapat makanan darinya, berbagai manfaatnya dengan orang lain, dan mengadakan pemulihan kepada mereka yang telah kita lakukan kesalahan. Ingat, ketika Paulus menulis surat ini, maka dia pun berdoa atas nama orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya di mana Yesus telah mati menggantikan mereka. Hanya masalahnya adalah orang-orang percaya ini sudah mengetahui kebenaran, namun seringkali apa? Lupa. Saya bukan bilang lupa ya. Melalaikan. Arti apa? Arti pengorbanan tersebut. Itu sebabnya kalau kita dikatakan di atas, artinya itulah mengapa sistem pengorbanan Israel memiliki 5 jenis dan itu punya makna masing-masing. Jadi, kenapa sampai ada pengorbanan dan kenapa Paulus mengatasnamakan orang percaya? Karena dia sendiri pun merasakan bagaimana besarnya pengorbanan itu bagi dirinya dan juga bagi jemaat yang dilayaninya, sehingga dia katakan bahwa inilah korban yang sempurna nantinya pada pelajaran berikutnya. Terima kasih, Ivy. Yes, betul sekali. Dan saya sambil belajar juga jadi kagum dengan tulisan Paulus, karena apa yang kesannya panjang dan ribet di perjanjian lama sudah dipersimpel gitu ya, dengan tulisan Paulus membantu kita untuk lebih mengerti lagi. Jadi betul sekali apa yang Pendeta Sony Situmorang tadi katakan, di Efesus 3, 14-19 ditambahkan bahwa seharusnya kita malah menjadi lebih kuat, lebih teguh, lebih memahami kasih Kristus, dan lebih dipenuhi dengan Allah setelah kita mengerti apa makna salib bagi kita. Kita maju lagi ke hari Selasa dengan topik korban Yesus yang sempurna. Jadi kalau tadi pertanyaannya mengapa harus ada pengorbanan? Sekarang kita ditanya mengapa harus Yesus gitu ya. Mungkin ada opsi-opsi lain yang bisa menjadi korban yang sempurna seperti itu. Nah, di Ibrani 7 ayat 27 dan Ibrani 10 ayat 10 ini dibandingkan kalau imam bangsa Israel menjadi imam kita ini seperti apa, tapi Yesus kalau jadi imam kita akan lebih efektif. Pendeta Samuel Pardede boleh tolong bantu kita melihat kenapa Yesus lebih baik dari imam-imam orang Lewi. Baik, terima kasih ya. Tentu kita tahu ya bahwa ketika para imam ya mempersembahkan korban ya, maka korban yang harus diperkorbankan adalah harus korban yang terbaik, yang tak bercacat ya. Bahkan sebelumnya kalau kita lihat para imam ini pun ya harus mempersembahkan juga korban buat dirinya setiap hari. Setiap hari dia harus korbankan, setiap hari ya, untuk dirinya sendiri ya. Yang walaupun kita menyadari bahwa para imam ini yang walaupun setiap hari mempersembahkan. Kenapa dia harus setiap hari? Kenapa setiap hari dia harus mempersembahkan korban? Karena memang setiap hari dia melakukan dosa kan? Setiap hari dia membutuhkan apa? Pengampunan setiap saat ya. Mungkin boleh saja kemarin dia baru persembahkan. Habis mempersembahkan korban, boleh saja lagi dia berbuat apa? Berbuat dosa dan berbuat salah lagi. Itu makanya setiap hari dia harus persembahkan apa? Korban untuk apa? Penebusan dosa ya. Jadi artinya bahwa mereka tidak sempurna. Nah, itu maksudnya tidak sempurna. Bahkan kalau kita lihat di dalam pelayanan mereka pun, di dalam pelayanan sebagai imam ya, ada banyak keterbatasan mereka sebagai apa? Sebagai manusia tentunya, manusia yang fana, yang bisa mati kan gitu ya. Nah, Yesus Kristus ya kemarin kita belajar dia sebagai imam, tapi ini sungguh luar biasa. Dia juga adalah apa? Sebagai korban. Dia mempersembahkan apa? Dirinya sendiri. Dan ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri, cukup apa katanya? 1 kali aja. Cukup 1 kali aja. Kalau para imam kemarin, tiap hari. Besoknya, persembahkan lagi. Besoknya, persembahkan lagi. Tapi cukup 1 kali. Karena memang dia adalah korban yang sempurna. Ya, cukup 1 kali untuk menebus. Pengorbanan Yesus sangat efektif. 1 kali untuk apa? Selama-lamanya. Yaitu perbedaan dia dengan apa? Para imam pada zaman perjanjian
lama. Ya, begitu Kak Evi. Iya, enak sekali ya kalau ada hal-hal yang berbau sekali untuk selamanya gitu. Kalau misalnya kita belajar anak kuliahan misalnya belajar, coba bisa ya belajar sekali itu sudah langsung ingat terus kan kenyataannya tidak gitu ya. Atau misalnya apalagi ada alat pembersih, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa macam-macam gitu ya, all in one itu sangat enak sekali. Tapi dengan istilah Yesus mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya, ini implikasinya apa sih Pendeta Sony Situmorang? Ini good to know gitu ya. Kalau tahu bagus sih tahu, tapi artinya apa bagi saya gitu kalau Yesus sekali untuk selamanya menjadi korban? Oke. Implikasi sekali untuk selamanya. Ada beberapa implikasi, namun sebelum ke sana, coba kalau sebagai para pemirsa yang punya Alkitab, coba buka Ibrani pasal 7, Ibrani 7. dimulai ayat 22. Nah, ini saya senang ini. Jadi konteksnya berbicara Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Ya. Di mana kita ketahui Harun imam besar ya. Apa dikatakan 22? Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Lalu tadi ayat 27 sudah jelas, ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Ini siapa? Yesus tadi, yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, dan dikatakan yang setiap hari harus mempersembahkan korban. Nah, ketika penulis pelajaran mengatakan bahwa gambaran pengorbanan Yesus terjadi sekali untuk selamanya, maka kita harus mengingat artinya apa? Pertama, sekolah sahabat katakan paragraf ke-1, ke-2, ke-3. Paragraf ke-4 dikatakan apa? Pengorbanan Yesus sangat efektif dan tidak pernah terlampaui. Lalu kedua, semua jenis pengorbanan perjanjian lama menemukan penggenapan di kayu salib. Jadi Yesus tidak hanya bersihkan kita dari dosa, dia juga menyediakan pengudusan, menyingkirkan dosa dari hidup, bahkan melakukan hal-hal yang selama ini di luar nalar kita. Bahkan pada bagian akhir dikatakan begini, pengorbanan Yesus membersihkan kita dan menguruskan kita sehingga kita dapat mendekati Tuhan dengan percaya diri dan melayani Dia sebagai imamat yang rajani yang kita kenal dengan apa? Doktrin priesthood of all believer. Intinya apa? Pengorbanan Yesus menyediakan makan bagi kehidupan rohani kita dan memberikan contoh yang perlu kita amati dan ikuti dan perlu kita syukuri pengorbanannya yang luar biasa tersebut. Itu Ivy. Terima kasih. Amin. Perlu kita syukuri, tetapi pada kenyataannya hidup kita masih jauh dari sempurna, gitu ya. Yes. Jadi kira-kira Pendeta Samuel Pardede, kita diajak untuk mengalami hal-hal yang sudah disebutkan Pendeta Sony Situmorang tadi. Apa yang bisa kita lakukan, kita usahakan supaya hal-hal tersebut menjadi pengalaman pribadi gitu ya, bukan cuma iman di kepala aja. Oh ya saya percaya gitu, tapi saya belum pernah mengalaminya. Pendeta ada ajakan khusus bagi umat Tuhan? Memang kalau kita lihat, tapi ini kembali karena saya teringat juga tadi sedikit gak apa-apa. Saya teringat tadi ketika Allah juga mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ingat gak? Ini pelajaran tadi sebelumnya. Ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, kemudian ketika persembahan diberikan, yang lewat itu hanya Tuhan dari situ. Ya, yang lewat itu hanya Tuhan. Artinya memang hanya Tuhan yang bisa dipegang janjinya. Hanya Dia yang gak akan mungkin mengingkari janjinya. Kita ini kan manusia fana, ya. Itu makanya, ya, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita pakai manusia alami kita mustahil, ya. Maka dibutuhkan kuasa Roh Kudus. Makanya kalau Rasulullah Paulus katakan bukan lagi aku yang hidup dalam aku, tapi Kristus yang hidup dalam diri aku. Kenapa? Karena memang sebenarnya kita bukan lagi kita yang hidup dalam diri kita seharusnya. Coba kita lihat, kita bukan hanya sekedar diciptakan, tapi kita juga ditebus, dibayar dengan lunas dengan darahnya. Maka kita ini bukan lagi milik kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita yang memerintah diri kita. Harus Yesus Kristus yang hadir dalam diri kita. Jadi bukan lagi aku yang hidup dalam diri aku, tapi Yesus apa? Yesus yang hidup. Jadi memang mari kita andalkan kuasa Roh Kudus. Karena memang kalau kita mengandalkan kuasa manusia alami kita, mustahil kita bisa lakukannya. Tapi dengan kuasa yang berasal dari Yesus Kristus, maka kita akan dimampukan.
Amin. Betul sekali. Makanya di Mazmur dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Harus dikecap dulu ya pendeta, biar kita tahu apa arti hal-hal tadi yang sudah kita bahas. Baik, kita maju ke hari Rabu dengan judul Salib dan Harga Pengampunan. Tadi Pendeta Samuel Pardede telah menyebutkan rugi kita kalau tidak menerima pemberian kasih karunia ini. Apa sih harganya pendeta? Apa yang kita miss out ya Pendeta Sony Situmorang kalau kita tidak mengerti dan juga menerima arti salib bagi kita? Baik, terima kasih. Salib dan harga pengampunan. Berbicara mengenai salib, maka pikiran setiap orang akan fokus kepada korban yang sempurna, di mana di sanalah titik klimaks dari rencana keselamatan itu terjadi sekitar pukul 2 Jumat Kelabu, ketika Yesus mengatakan apa? It is done, atau sudah selesai. Nah, dengan terjadi peristiwa itu, maka setiap pribadi, setiap manusia mendapatkan apa? Anugerah atau kasih karunia tersebut. Dan setiap pribadi yang melakukan dosa mendapatkan apa? Pengampunan, asal mereka apa? Menerimanya atau mengakuinya dengan sungguh-sungguh. Lalu berbicara mengenai apa yang akan terjadi kepada manusia ketika mereka tidak menghargai pengampunan tersebut. Dalam bahasa Ibrani, kata mengampuni itu apa? Nose, yang artinya apa? Ditanggung. Kemudian apa? Allah menanggung. Allah membebaskan. Allah melepaskan. Lalu ketika kita bicara mengenai pengampunan, saudara boleh lihat juga bahwa pengampunan merupakan suatu manifestasi kasih Tuhan kepada manusia yang diberikan secara cuma-cuma, ya, pengampunan. Asalkan apa? Tadi saya katakan, kita mau mengakui dosa kita kepadanya. Masalah inilah yang menjadi kelemahan bangsa Israel pada masa padang gurun. Itu apa? Mereka tahu mereka salah, tapi mereka apa? Enggan untuk minta apa? Ampun, bahkan cenderung apa? Melawan siapa? Tuhan. Jadi mungkin bagi kita pribadi, juga para pemirsa di rumah, nah ketika kita mengetahui kita punya kelemahan, punya kesalahan, punya weaknesses, punya sesuatu yang mau kita perbaiki, jangan sungkan-sungkan berhubungan dengan Tuhan melalui doa dan mengakuinya, maka dia akan mengampuninya. Itu mungkin Pak Ivy. Betul, jadi ada harga pengampunan yang tidak bisa kita alami atau kita rasakan kalau kita tidak menerima Yesus dan pengorbanan di kayu salib ya. Dan pengampunan itu membawa kita kepada kedamaian, makanya ada hari pendamaian gitu ya. Enak pikiran, enak hati kalau ringan gitu ya, semua sudah diangkat kepada Tuhan, diampuni, ada hidup baru. Nah, Pendeta Samuel Pardede, ada nggak pengalaman pendeta? Harusnya pendeta yang dihukum, tapi entah kenapa atau bagaimana jadi nggak jadi dihukum gitu ya, diampuni. Dan mengalami hal itu, bagaimana pendeta lebih mengerti konsep pengorbanan dan juga pengampunan dari Yesus? Ya, memang bicara tentang pengampunan ini luar biasa ya. Artinya seharusnya kita mendapat hukuman, tapi akhirnya kita bebas. Ya, gimana coba rasanya? Ya, saya rasa sungguh luar biasa. Ya, ini sebenarnya pengalaman dalam arti maksud begini. Waktu saya kuliah, ya kan konsekuensi kalau orang kuliah ini kan pasti kita harus bayar uang kuliah kan gitu. Kita harus bayar uang kuliah, dan kalau kita nggak bayar kita nggak dapat slip. Slip itu artinya slip untuk ujian. Betul. Artinya pada saat itu seharusnya saya nggak bisa ujian. Saya nggak bisa ujian karena saya punya utang. Jadi saya nggak dapat slip itu. Tapi bendahara pada saat itu, ya saya sebut aja nama, nggak masalah ya. Pada saat itu bendahara kami itu bendahara bapak-bapak luar biasa. Mungkin karena dilihat saya bekerja, dia berikan saya, ya. Dia berikan saya pengampunan, dalam arti karena saya punya banyak utang, nggak apa-apa deh, ya kamu ikut ujian, ya kamu ikut ujian. Jadi artinya diberikan kepada saya pengampunan pada saat itu, walaupun sebenarnya saya nggak boleh seharusnya. Dan itu rasanya luar biasa loh, ya luar biasa sekali. Artinya ada satu hal, karena saya pikir nggak mungkin gitu, nggak mungkin, karena memang sudah seharusnya kan saya nggak bisa gitu. Tapi karena diberikan pengampunan, wow gitu ya, terima kasih, luar biasa. Ya, jadi saya rasa itu baru pengampunan yang walaupun akhirnya utang saya masih ada, ya. Tapi kalau Yesus Kristus tidak bukan hanya sekedar memberikan pengampunan lamar, tapi dia dibayar lunas. Jadi habis itu nggak ada masalah lain gitu loh. Itu Yesus Kristus luar biasa di situ. Dia berikan solusi, tapi solusi itu memang selesai gitu. Ya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini Yesus Kristus. Ya, luar biasa.
Kayak pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, aku rasa bagi pemirsa yang mendengarkan juga yang pernah kuliah berdikari gitu ya, mandiri, pernah juga merasakan pengalamannya pendeta Pardede tadi, akhirnya ada rasa syukur, ada pengertian bahwa oh ternyata Tuhan itu kasih ya. Tapi selain kasih, aku rasa ada banyak karakter Tuhan yang bisa kita lihat dari pengorbanannya. Nah, ini adalah poin dari hari Kamis ya, Pendeta Sony Situmorang melihat penghakiman, pengorbanan, pengampunan. Apa karakter yang dominan yang Pendeta Sony Situmorang lihat dari Tuhan selain mungkin tadi ada kasih, kemurahan, keadilan? Silakan Pendeta. Baik, nah ketika bicara mengenai karakter Tuhan, maka ada beberapa hal yang dominan. Yang pertama adalah dia apa? Dia mau apa? Berkorban untuk memikul salib kita sendiri. Kemudian memberikan pengampunan kepada setiap orang percaya. Kemudian ya kita juga mengetahui bahwa dalam plan Yesus di bait suci sorgawi, dalam konteks apa ini saya katakannya penghakiman atau pra-advent, dia menunjukkan bagaimana dia sangat apa? Sangat mengasihi manusia. Bahkan dikatakan di sini penebusan yang dia berikan tersebut itu apa? Itu adalah penebusan yang apa? Penebusan yang sempurna. Bahkan saya mungkin hanya ingin katakan satu kalimat ketika Ellen G. White menulis dalam pelajaran hari Kamis bahwa manusia tidak dapat memenuhi itu sendiri, tapi oleh karena kasih karunia Yesus maka dia apa? Maka kita dilayakkan untuk menerima kasih karunia itu. Ketika bicara mengenai karakter Tuhan tersebut, maka satu kata yang ingin saya katakan karakter Tuhan adalah apa? Love atau apa? Kasih. Kasih yang apa? Kasih agape atau agape dalam bahasa Greek-nya. Itu mungkin, Ivy. Ya, yes, betul sekali. Pendeta sudah menekankan bahwa kalau kita mengerti karakter Tuhan pada waktu dia disalib, maka kita tidak akan takut kepada penghakiman. Karena banyak orang kalau mendengar kata penghakiman jadi takut gitu ya. Padahal karakter Tuhan sama ketika dia disalib, yang kasih, murah, adil, dengan nanti di penghakiman juga sama, kasih, murah, dan adil. Nah, ini aku mau nanya pendapat Pendeta Samuel Pardede dengan kalimat yang ada di hari Jumat, Pendeta. Di paragraf yang pertama dikatakan, kalau orang bertanya, penghakiman itu gambarannya seperti apa sih? Nah, ini ada Profesor Jiri Moskala, dia menggambarkan bahwa Allah tidak ada di sana untuk memperlihatkan dosa-dosa kita seperti di etalase toko gitu ya. Jadi di penghakiman tuh bukan IV dosanya A, B, C, D dipamerkan gitu ya. Bukan seperti itu, malah sebaliknya Yesus menunjukkan pertama-tama apa yang sudah dia lakukan supaya Ivy berubah dan diampuni dari dosa-dosa tersebut. Pendeta, ada yang mau ditambahkan nggak dari gambaran ini? Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya tambahkan tadi, ini luar biasa ya karakter Allah kita ya. Jadi dia bukan hanya sekedar kasih, tapi juga dia adil. Karena memang kita ini manusia bisa aja mengasihi tapi tidak adil, ya kan? Tapi Allah kita kasih dan juga adil. Nah, berbicara tentang keadilan itu tentu dibutuhkan penghakiman kan begitu. Untuk menyatakan sesuatu harus adil, karena itu diputuskan ya penghakiman. Nah, berbicara tentang penghakiman sama seperti Kak Ivy katakan tadi. Jadi kadang-kadang kenapa orang takut berbicara tentang penghakiman? Karena konsep kita tentang penghakiman adalah seperti menelanjang ya, seperti tadi ya menunjukkan kesalahan kita di etalase, lalu kemudian orang-orang apa? Lihat ya. Artinya sesuatu yang membuat kita menjadi begitu akan menjadi begitu hina kan begitu ya. Padahal sebenarnya sama seperti saya senang sekali nih ketika baca pelajaran hari Jumat ini ya, ketika Moskala ini bilang. Jadi betul pada waktu itu Yesus akan katakan betul ini Samuel ini orang berdosa ini. Samuel ini orang berdosa ini orang berdosa. Tapi dia katakan tetapi darahku cukup untuk pendosa ini. Kan gitu kata ini Moskala. Jadi artinya darah Yesus cukup, betul saya ini dia tunjukkan karena memang ketika dihakim, ketika kita diselidiki kan ada pemeriksaan kan, bisa merapen. Saya ini orang berdosa saya ini. Ya, Pendeta Samuel Pardede ini banyak dosanya. Tapi darah Yesus cukup untuk mengampuninya karena saya percaya kepadanya. Ya, saya percaya kepadanya. Saya percaya bahwa kasihnya begitu besar sekali kepada saya. Ya. Ya, artinya bahwa dia itu bukan hanya katakan betul dosamu diampuni, oleh sebab itu janganlah lagi berbuat apa? Dosa. Hiduplah sebagai seseorang yang sudah diampuni dosanya. Banyak orang sudah diampuni tapi hidup seperti orang yang masih berdosa. Dalam arti hidup masih seperti orang yang nggak diampuni dosanya. Kenapa harus berbeda dong? Ya,
Karena sama seperti seseorang yang sudah diampuni, dalam arti misalnya saya katakan tadi contoh, kalau misalnya kita berbuat sesuatu kesalahan, kita tidak akan mau lagi melakukan kesalahan yang sama kan? Seharusnya karena dia sudah ampuni kita, ya. Jadi luar biasa memang bicara tentang penghakiman. Ini bukan soal bicara tentang menelanjangi kesalahan kita, tidak. Betul, menyatakan kita ini orang berdosa, tapi Yesus Kristus cukup untuk mengampuni kita, ya. Oleh sebab itu mari apa? Kita terima pengampunannya, dan ini karena diumumkan kan ke apa? Seluruh alam semesta. Dia adalah Samuel ini sudah terima darahku, dan darahku apa? Cukup untuk mengampuni. Nah, saya rasa mungkin itu Kak Evi. Amin, sangat berapi-api ya. Jadi semoga itu membakar iman kita untuk mengandalkan Yesus. Jangan mengandalkan diri sendiri karena tidak mampu kita memenuhi tuntutan semua ini. Nah, tapi ada beberapa manusia, ini pertanyaan saya terakhir kepada Pendeta Sony Situmorang. Beberapa manusia jadi tawar-tawaran gitu pendeta. Oke, pengorbanan Tuhan di kayu salib itu wah besar ya. Tapi saya juga kan dalam hidup melayani Tuhan gitu ya. Tuhan tahulah perjalanan hidup saya panjang. Tadi hampir murtad, tapi saya kembali lagi bertobat. Karena ada tawar-tawaran ini ya pendeta, ada kesan bahwa saya juga berkorban loh dalam perjalanan iman saya. Ini pertanyaan pertama di hari Jumat sebenarnya. Jadi bagaimana pelajaran ini menegaskan gitu ya bahwa kadang kan kita kalau sakit atau dapat kemalangan gitu, aduh Tuhan kenapa saya kan sudah setia gitu ya, seakan-akan saya juga ada pengorbanan yang bisa ditawarkan kepada Tuhan gitu ya. Apa yang pelajaran ini tegaskan kepada kita mengenai hal tersebut pendeta? Baik, terima kasih. Memang benar kecenderungan manusia adalah selalu menawar atau melihat apa yang sudah dia buat bagi pekerjaan Tuhan atau bagi Tuhan sendiri. Bahkan tidak jarang kita melihat banyak orang yang mengeluh dan mengatakan dari kecil saya sudah advent, tapi kenapa hidup saya begini-begini saja. Namun ingat, satu hal yang perlu kita ingatkan, salib adalah harga apa? Harga kasih karunia tersebut. Tidak ada tawar-menawar di sana. Sekali kita menerima sebagai juru selamat pribadi kita, maka kita harus mau bersikap seperti siapa? Saya ambil contoh seperti Ayub ya. Artinya kalau ada manusia yang paling hina, yang paling menderita, yang paling malang di dunia ini, maka dia adalah siapa? Ayub. Namun apa dia katakan? Masakan aku bisa menerima berkat dari Tuhan, tapi ketika dia mengambilnya maka saya tidak bisa merelakannya. Jadi intinya, ketika saya mengikuti Yesus, maka tidak apa, there's no turning back. Gak ada jalan untuk apa? Putar kembali. Once saya terima dia, saya akan mengikuti dia apa adanya. Saya akan mengikuti dia dengan sepenuh hati. Seperti yang diterangkan oleh Pendeta Samuel juga, artinya apa? Harganya sudah sangat mahal dibayar. Kenapa? Karena saya senang kalimat tadi, walaupun ditulis juga di sini, darahku cukup untuk siapa? Si pendosa ya, darahku cukup. Artinya apa? Kalau saya katakan bahwa kalau ada manifestasi kasih sorga yang terbesar, atau the greatest gift of heaven to the world, dia siapa? Korban yang sempurna tersebut, Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena setiap umat manusia, baik yang sudah dilayani oleh Rasul Paulus, bahkan hingga sekarang ini, telah merasakan efek dari kasih karunia tersebut, yang melayakkan kita untuk apa? Mempunyai kesempatan hadir di surga yang baka. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Amin. Dan juga ditambahkan dengan pertanyaan kedua di hari Jumat, itu sebenarnya juga jawaban dari pertanyaan pertama ya, bahwa ketika Yesus mengorbankan hidupnya untuk kita, berarti persembahan kita adalah hidup kita juga gitu ya, untuk Tuhan kita serahkan setia sampai mati, seperti itu. Baik, untuk penutup, pertanyaan penutup ya. Jadi setelah mendengar dan mempelajari bahwa Yesus adalah pengorbanan yang sempurna bagi saya, bagaimana seharusnya ini mengubah hidup saya ke depannya? Apakah saya jadi percaya diri, saya jadi beriman, jadi rendah hati gitu ya? Saya mau tanya pendapat dari Bapak Pendeta sekalian, mulai dari Pendeta Sony Situmorang lagi boleh, baru nanti ke Pendeta Samuel Pardede. Saya ingin gunakan statement sekolah sahabat ini untuk menjawab itu. Ingat, pengganti kita bukanlah Kristus sendiri atau Tuhan sendiri, tapi Tuhan dalam Kristus. Dialah Tuhan dan manusia, dialah menggantikan diri sendiri untuk siapa? Kita. Intinya apa? Betapa berharganya saya dan saudara. Ketika kita menyadari bahwa berharganya kita, apalagi yang kita tidak mau lakukan untuk Tuhan kita. Untuk itu saya sarankan kepada kita semua. Ketika saudara tahu mengenai kebenaran, maka tugas utama kita apa?
hanya menurutinya dan menerima kasih karunia-Nya. Sehingga bila mana Dia datang, kita akan dilayakkan untuk hadir di surga yang baka, bertemu dengan semua orang-orang yang kita kasihi, yang juga menerima pengampunan dari korban yang sempurna tersebut. Terima kasih. Amin. Terutama bagi anak muda zaman sekarang, pendeta, yang mungkin nilai dirinya diberikan oleh orang-orang yang di sekitar mereka. Kamu bodoh, Yes. kamu biasa aja gitu ya. Tapi setelah mengetahui bahwa nilai yang Tuhan berikan kepada kita sangat tinggi, semoga itu membawa kita lebih happy, lebih berharga lagi gitu ya dalam hidup. Thank you, pendeta. Pendeta Samuel Pardede, bagaimana seharusnya reaksi kita dalam hidup setelah mengetahui hal tersebut? Ya, tentu boleh juga saya katakan bersyukur ya. Bersyukur. Ya, kenapa saya katakan bersyukur? Pernah merasakan ketika contoh nih, ya saya katakan saya pernah dinyatakan positif Bapak COVID. Jadi ketika dicek lagi negatif, artinya tidak ada lagi noda. Jadi pengorbanan Yesus itu membuat kita clear gitu maksudnya, ya clear. Jadi kita bersyukur. Jadi makanya, jadi kadang-kadang kan orang muda ya, artinya merasa aduh saya tidak layak, saya ini pendosa. Dari Yesus cukup. Ya, tapi sama seperti pendeta Situmorang katakan tadi, ingat karena itu semua adalah karena jasa Kristus. Maka kita tidak perlu bermegah diri untuk itu. Ya, jadi karena kita juga adalah orang yang telah ditebus ya dengan darah Yesus Kristus yang berkorban untuk kita, maka kita pun sebenarnya harus juga memperlakukan orang lain karena sama. Jadi orang-orang yang kita kenal, sahabat-sahabat kita aja sama-sama orang tebusan kita. Nggak ada bedanya. Kita sama-sama orang tebusan, mau siapapun dia. Ya, oleh sebab itu maka kita harus bersikap, ya, bersikap sama seperti Yesus bersikap kepada kita, bersikap begitulah kita kepada sesama. Karena kita sama-sama ini level, sama-sama orang tebusan. Siapapun kita, orang berdosa sudah ditebus. Ya, oleh sebab itu, mari kita tunjukkan rasa syukur kita dengan menghidupkan teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya rasa mungkin itu Aib. Amin. Ilustrasi yang bagus tadi ya, bahwa nanti di penghakiman dosa kita kalau dites negatif gitu ya, karena Tuhan yang sudah membuat itu negatif. Baik pemirsa sekalian, kita akan menutup pelajaran ini dengan doa. Pendeta Sony Situmorang akan berdoa bagi kita. Silakan pendeta. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah. Terima kasih Tuhan atas korban yang sempurna yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dan terima kasih oleh karena kesempatan boleh membahas pelajaran Sekolah Sabat pada pekan ini. Berkati kami bertiga Tuhan, demikian juga para pemirsa yang mendengarkannya, dan biarlah jadi berkat bagi kami semua. Terpuji nama Tuhan, lalu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Samuel Pardede. Dan bagi para pemirsa sekalian, mari kita terus semangat mempelajari Sekolah Sabat. Dan bukan cuma mempelajarinya ya, tadi sudah dikatakan, kita coba juga praktekkan sebagai reaksi kita, rasa syukur kita kepada kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Oleh karena itu, kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.